Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini saya Apoteker Maria dari PP Hisparkesmas akan membersamai narasumber-narasumber hebat kami yang bersedia dan mau meluangkan waktunya berbagi, sharing, informasi dan update berita terbaru tentang apa ya, semacam seperti hot news zaman sekarang. Nah, ini kan kabarnya lagi naik daun banget nih, lagi hits banget, apalagi kita tahu Permenpan RB sudah keluar ya. Nah, jadi hari ini saya khusus nih ajakin, nyolekin Ketua PP Hisparkesmas kita, Ibu Apoteker Indri Mulyani Bunyamin, yang baru saja wisuda, ada Marsnya di belakang. Selamat malam, Mbak Indri. Ya. Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih Mbak Maria. Terima kasih Mbak Indri sudah mau berbagi bersama kami. Kemudian ada Apoteker Titi S Farm, saya manggilnya Teh Titi ya, biar ini lebih familiar gitu ya. Ini Mbak Indri, apa ya, bener-bener kayak hidden treasure ya yang kita temukan gitu. Beliau merupakan seorang ketua forum pejuang nakes honorer di Kabupaten Cirebon ya, khususnya ya Teh Titi ya. Jadi ini kebetulan ketua forumnya ini apoteker gitu. Padahal kami kaget juga pertama berpikirnya tuh ini forum apoteker honorer gitu. Pas baca, loh kok ternyata ketua forum honorer, nakes honorer. Oh berarti ini multiple ya, nggak cuman apoteker ya ternyata. Ini luar biasa banget, hidden treasure sih buat kita ya Mbak Indri, ya bangga banget. Apa kabar nih Teh Titi malam hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Indri dan Mbak Maria. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau Gimana kabarnya juga nih? Alhamdulillah baik Teh Titi, terima kasih ya sudah membersamai kami malam hari ini. Jadi mungkin Mbak Indri banyak nih teman-teman yang kepo gitu, dan ketika kita share informasi tentang podcast ini udah banyak banget aslinya yang mantengin. Mohon maaf teman-teman, siarannya kami tunda dengan record saja karena kita masih mengalami kendala di live streaming. Jadi insya Allah ini akan segera kita uploadkan di channel YouTube PP Hisparkesmas. Jangan lupa ketika teman-teman sudah menonton ini, silahkan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like dan subscribe dari akun channel YouTube PP Hisparkesmas untuk kita lebih banyak mendapatkan informasi yang update mengenai pekerjaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas serta kiprah-kiprah para apoteker Puskesmas Hebat Indonesia, karena apoteker Puskesmas Hebat itu adalah merupakan bagian dari Hisparkesmas dan juga merupakan bagian dari apoteker Indonesia. Mungkin saya akan langsung aja ya Mbak Indri, Teh Titi, mungkin saya akan, karena waktu kita tidak terlalu banyak, mungkin saya akan masuk ke dalam poin-poinnya. Mungkin ini juga saya sampaikan di awal bahwa ini adalah apa ya, semacam kayak sharing Zoom pendahuluan lah. Kita memperkenalkan, kita memberikan insight buat teman-teman ngulik-ngulik dikit gitu. Nanti yang untuk mengulik lebih dalamnya nanti akan kami lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang bisa menjembatani teman-teman apoteker juga teman-teman honorer di Puskesmas. Mungkin saya akan mulai dulu ke tempatnya Teh Titi ya. Teh Titi, ini apa sih gitu, forum tenaga kesehatan kontrak atau honorer Indonesia ini apa sih Teh Titi? Kok saya baru dengar ya gitu. Waktu saya pertama kali baca agak bingung nih karena belum familiar. Silakan Teh Titi dikenalkan. Oke. Jadi slide-nya udah saya kirim, Mbak. Oh ya, mungkin slide-nya apa disampaikan sekarang atau nanti Teh kita pembukaan dulu?
Atau Boleh. mau dikasih slide 1-2 gitu? Iya, pembukaan aja boleh. Oke, coba saya share screen-nya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar ya Teh, Ya. saya izin stop. Saya buka slide-nya dulu. Oke. Silakan Teh, diambil dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat kita, nikmat iman dan nikmat sehat. Alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul, bisa bertemu di acara podcast di Hisparkes ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Indri dan Mbak Maria yang sudah mengundang saya selaku Ketua Pejuang Honorer Nakes Indonesia. Ya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita umatnya mendapatkan syafaat sampai akhir zaman. Salam sehat, salam sejahtera untuk pejuang honorer nakes Indonesia. Alhamdulillah akan saya bacakan atau sejarah dulu atau gimana Mbak Maria? Boleh Silakan. secara singkat aja Teh, karena mungkin kita tidak terlalu panjang waktunya. Iya, boleh, siap. Ini latar belakang kami diawali dengan banyaknya honorer nakes yang kurang diperhatikan oleh Dinas Kesehatan setempat, baik daerah maupun pusat. Setiap ada program perekrutan CPNS dari kualifikasi tenaga honorer yang tidak jelas seperti tahap pendataan kategori 1, kategori 2, sampai ada P3K non-guru pun tidak jelas. Menurut kami beda dengan P3K guru yang mau berkoordinasi dengan untuk memberikan afirmasi dan kebijakan penurunan nilai teknis. Nah, penilaian nilai bagi usia lebih dari 35 tahun, penilaian bagi yang memiliki sertifikasi untuk bagi guru, STR untuk nakes yang masih aktif sampai saat ini. Dan kami berkeinginan kuat waktu itu untuk membentuk pejuang honorer nakes sebagai forum silaturahmi dan menunjukkan kinerja kita para honorer tenaga kesehatan sebagai garda terdepan di bidang kesehatan di masa pandemi ini. Dalam menghadapi wadah COVID-19 selama 2 tahun ini, kami nakes 24 jam bekerja. Kami membutuhkan apresiasi dari pemerintah NKRI. Selanjutnya, Mbak Maria, Ya. kami mempunyai tujuan forum pejuang honorer nakes Indonesia ini, terutama kami dibentuk di daerah Cirebon ini sebagai wadah oleh pemerintah negara Indonesia tentang kinerja kami para honorer nakes. Kami harus berperan menjadi bagian integral pembangunan bangsa di bidang kesehatan. Apalagi beban kerja kami para honorer ini hampir sama dengan para ASN, tapi untuk kesejahteraan berbeda seperti antara bumi dan langit gitu. Oke, siap. Selanjutnya mungkin kita sampai di sini ya Teh, sampai visi dan misi ya. Nanti kita akan collect lagi di next pertemuan. Silakan Teh. Iya, visinya itu seluruh tenaga honorer Indonesia masuk ASN formasi khusus bertahap sampai tahun 2023. Nanti misi Indonesia Maju meningkatkan kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, menuntut apresiasi kinerja bagi tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 selama 2 tahun untuk kesejahteraan dan keadilan secara administratif sebagai ASN. Itu Mbak Indri. Oke, siap. Terima kasih banyak Teh. Jadi, iya siap. Jadi tadi mungkin saya balikin ya ke depan gitu.
Nah ini uh, diawali dari banyaknya honorer nakes yang kurang diperhatikan oleh Dinas Kesehatan, kemudian istilahnya tuh masih ada ya permasalahan di administrasi ya Teh ya, sehingga teman-teman nakes ini berkumpul lah, istilahnya berkumpul membentuk suatu forum agar meminta perhatian sedikit ya dari pemerintah, terutama yang sudah lama nih yang bertugas di puskesmas nih untuk segera istilahnya diangkat ya atau menjadi bagian lah dari tenaga kesehatan resmi pemerintah gitu. Apalagi teman-teman honorer ini sama lah ya beban kerjanya dengan tidak ada bedanya dengan para ASN. Jadi ini yang sedang kayaknya nih bentuk perjuangan ya Teh ya untuk para apoteker terutama tenaga kesehatan terutama di Kota Cirebon. Tapi ini juga bisa menjadi suatu kiblat lah ya untuk teman-teman di daerah lain gitu. Mungkin saya izin stop share dulu untuk melanjutkan ke Teh Titi. Mungkin saya ke Teh Titi dulu ya, Mbak Idria, kita kulik-kulik sebentar. Kemudian saya dengar kemarin Teh Titi juga menjadi tamu ya di acara yang diadakan oleh DPR RI ya, dengar pendapat ya. Boleh dong Teh cerita sedikit tentang acara tersebut, silahkan. Itu diawali pertemuan di Cirebon bersama Ibu Hajah Neti dari Cirebon. Di situ kami bertemu dengan beliau dan memaparkan semua keluh kesah kami gitu, Menteri. Dan saya di forum ini membawa seluruh tenaga kesehatan, bukan hanya apoteker. Di sini ada dokter, apoteker, bidan, perawat gizi, analis, dan juga pelayanan umum, misalkan ada driver, ada OB, dan semua yang bekerja di pelayanan kesehatan di puskesmas. Saya di situ dijelaskan, alhamdulillah Ibu Nati respon baik sekali, alhamdulillah, dan kebetulan besoknya itu 2 hari kemudian akan ada rapat panja Komisi 9. Alhamdulillah kami diundang secara resmi untuk memaparkan terkait data, contohnya di Kabupaten Cirebon gitu. Dan alhamdulillah saya juga bersyukur di DPR RI bisa menjelaskan dan mencontohkan ke pemerintah pusat di sini bahwa di Kabupaten Cirebon sendiri masih banyak honorer, ada 1.500. Dan kami itu dibagi beberapa jenis tenaga kesehatan berdasarkan fungsional, ada usia, masa kerja, dan sebagainya. Dan alhamdulillah diterima dengan baik di sana. Ya, alhamdulillah. Jadi ini Teh ya, mungkin kita boleh ngomong ya secercah, sudah mulai ada secercah harapan dan perhatian ya dari pemerintah gitu. Cuman memang ini baru langkah awal ya Teh ya. Kita belum, perjuangan masih panjang untuk teman-teman. Jadi kita benar-benar sangat appreciate atas perjuangan teman-teman yang ada di forum ini. Kita paham sekali bagaimana keinginan, kemudian harapan dari teman-teman untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan resmi lah ya istilahnya, jadi pegawai negeri. Kemudian ada update lagi nggak Teh yang terbaru tentang kegiatan teman-teman di forum ini yang mungkin bisa di-sharing buat teman-teman di luar sana? Ini bisa berkaca nih. Terus kemudian ini forum ada cabangnya nggak sih gitu? Ada nggak sih di tempat lain gitu yang bikin forum kayak seperti Teteh ini? Update terbaru ini alhamdulillah kami bertemu kembali dengan Komisi 9 dan kemarin bertemu dengan pejabat negara yang alhamdulillah mendukung perjuangan kami dan masih mendukung dan mau berjuang di belakang kami, di belakang layar gitu. Dan beliau memberikan arahan-arahan
supaya kita membentuk dan membawa data seluruh Indonesia. Nah, itu yang harus ini apa namanya tuh sebagai secercah cahaya beliau mau membantu kami, terutama tenaga kesehatan yang honorer, sehingga saya sekarang sedang mendata seluruh Indonesia. Makanya saya dari semua provinsi akan saya minta data dan bergabung dengan kami untuk memperjuangkan hak kita gitu, untuk bisa diakui status kita di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan saya sangat bersemangat sekali untuk melakukan konsolidasi dengan beberapa teman di daerah, terutama semua provinsi di Indonesia. Alhamdulillah sudah beberapa provinsi sudah gabung dengan kami dan ada yang sudah memberikan datanya. Kami memohon bantuannya kepada teman-teman yang di provinsi untuk tenaga honorer, bagi yang mau bergabung, ayo berjuang bersama. Gitu. Karena undang-undang yang akan diturunkan sebentar lagi akan ketok palu gitu. Mari berjuang teman-teman. Alhamdulillah sudah ada secak cahayanya lah gitu. Amin, alhamdulillah. Bagus banget Teh kalau sudah bisa menjadi gerakan nasional, kan ini akan bergerak satu Indonesia, ini menjadi luar biasa sih menurut kami gitu. Mungkin kami membantu dari hal ini ya Mbak Indri ya, dari hal branding, dari hal seperti inilah yang kita bisa bantu untuk perjuangan teman-teman gitu, karena di perjuangan Teteh juga ada apoteker puskes juga yang hadir di sana. Kemudian apa sih yang diinginkan Teh selain misalnya nih pengen diangkat, ada yang diinginkan lagi nggak sih dari perjuangan teman-teman yang sedang lakukan sekarang? Yang diinginkan yang termasuk harapan kami gitu ya. Ini banyak sekali apa namanya tuh, kami ini di garis bawahi dari Pejuang Honorer Nakes merupakan wadah forum perjuangan seluruh tenaga kesehatan honorer di Indonesia untuk mendapatkan hak kepastian kerja, bukan karena finansial tetapi lebih pada rasa pengabdian, di mana kami ingin terus melakukan pengabdian kepada negara di bidang kesehatan. Sebagaimana yang kita ketahui, belajar dari pandemi kurang lebih 2 tahun ini, tenaga kesehatan bukan hanya sebagai pelaksana pelayanan, tapi lebih pada pertahanan negara yang berjibaku di tengah gempuran virus COVID-19 dan lain-lainnya. Pertahanan negara ya bukan sekedar ketahanan gitu. Maksudnya bayangkan bagaimana jika ribuan nakes honorer dirumahkan, siapa yang melayani jutaan rakyat kita? Sementara kesehatan merupakan bagian terpenting dalam pertahanan nasional, garda terdepannya ya tenaga kesehatan. Iya, itu siap. Dan selanjutnya banyak sekali. Dan selanjutnya Mbak Indri, ini ada wacana outsourcing, ini bukanlah solusi penyelesaian permasalahan kesehatan. Bayangkan kita bukan pekerja perusahaan, tapi bekerja melayani kebutuhan dasar rakyat, yaitu kesehatan. Rakyat tidak bisa disamakan dengan perusahaan, betul. Pengangkatan honorer tenaga kesehatan menjadi ASN merupakan satu terobosan kami dalam pelayanan terhadap rakyat dari desa maupun perkotaan, karena secara kompetensi kami sudah teruji melalui pengabdian kami bertahun-tahun. Walaupun dengan seleksi kita tidak bisa disamakan dengan umum yang baru menyelesaikan pendidikan misalnya, ya ironis jika pengabdian kami ini selesai di depan layar komputer karena tidak lolos seleksi CAT itu. Betul. Iya, siap. Iya, paham. Iya. Paham banget Teh, kami sih sangat secara garis besar sangat mendukung gitu perjuangan teman-teman di forum ini, jadi benar-benar luar biasa karena walaupun badai menghalangi ya Teh, kita tetap jalan terus gitu. Artinya mungkin ini memang jadi harus gerakan bersama sih. Sudah harus sama-sama kita menjalani ini, kemudian sama-sama berjuang.
Karena kalau tidak terdengar, tidak terlihat, ini agak susah mungkin ya. Nah, sekarang kita perlihatkan, kita perdengarkan kepada teman-teman di luar sana. Bagus banget lagi kalau nanti Teh tidak hanya di Cirebon, bahkan mungkin di Jawa Barat, di seluruh Indonesia nih mulai menggalang kerjasama gitu, saling bantu-membantu sehingga nanti ketika mendapatkan tempat di pemerintahan tidak hanya di satu tempat, mungkin juga bisa ke tempat yang lain sehingga teman-teman akan makin bersemangat gitu ya. Terima kasih banyak Teh Titi atas sharingnya. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ini baru testing the water ya Mbak Indri ya. Artinya kita mencoba melempar ini ke teman-teman untuk memperkenalkan forum dari tenaga kesehatan honorer di puskesmas ini keluar sana, terutama ke hadapan para apoteker puskesmas seluruh Indonesia, sehingga nanti kita akan ada lagi pertemuan selanjutnya, bahkan mungkin bisa di webinar atau di mana yang nanti kita akan mengulik lebih dalam perjuangannya. Nanti Teh Titi bisa sharing apa aja yang sudah pernah dilakukan, agenda apa yang sudah pernah dilakukan, dan apa yang akan dilakukan di masa depan. Gitu. Terima kasih Teh. Saya akanlah kembali ke Mbak Indri. Mbak Indri gimana nih? Seru banget ya, walaupun cuma sebentar gitu. Tapi ternyata ini luar biasa ya. Kita juga menemukan hidden treasure nih barusan nih Mbak Indri. Jadi benar-benar kita malam ini pengen agar teman-teman di luar sana mengenal perjuangan-perjuangan teman-teman kontrak di terutama sih di Kota Cirebon ya, karena awalnya dari Kota Cirebon. Oke, Mbak Indri, silahkan gimana nih tanggapannya tentang adanya forum ini? Silahkan Mbak Indri. Iya. Terima kasih Mbak Maria kesempatannya. Terima kasih juga Mbak Titi sudah hadir. Di forum kita ya. Ini podcast ini Esteh ini adalah sharing time with Hisparkesmas. Namanya sharing, kita malam ini pengen sharing ilmu, sharing info gitu ya. Saya pertama-tama apresiasi sekali. Jadi ketika di gedung DPR itu, ketika kita RDP dengan Komisi 9, sebelah saya tuh bilang seperti ini, Mbak, itu kenapa apotekernya itu nggak gabung sama IAI? Saya bilang, Bu, itu forumnya berbeda gitu ya. Jadi masih di sana itu, karena perkenalan waktu itu ya, Mbak Titi itu kan saya apoteker Sarniti gitu. Jadi kita yang duluan sudah presentasi dari PPIAI, dari IAI, kemudian lanjut ya, yang Cirebon kan terakhir ya waktu itu, ditanya seperti itu. Saya cuma bilang, oh Bu, itu forumnya berbeda. Kami dari OP-nya, mungkin kalau dari mereka kan dari forum pejuang honorer nakes yang membawahi seluruh nakes di puskesmas. Dan dalam hal ini yang mungkin sekarang adalah undangan dari Cirebon, gitu. Oh gitu. Nah, itulah yang kemudian Mbak Maria membuat saya tertarik gitu. Oh ya, apoteker. Iya, kemudian tiba-tiba setelah selesai acara, Mbak Titi mendekati saya, Mbak ini ya Hisparkesmas ya, kemudian kita foto bareng, kemudian kita sedikit ngobrol. Nah, ternyata usut punya usut, ternyata ya memang benar ya Mbak ya. Jadi luar biasa, saya apresiasi dan kagum. Ini adalah mutiara yang terpendam kemudian terlihat gitu ya, bahwa kita sama-sama apoteker, tapi kita juga melihat ada apoteker yang berjuang bahkan untuk tenaga kesehatan lainnya dalam sebuah wadah gitu ya. Bahkan sekarang sudah namanya se-Indonesia Mbak Maria, jadi Forum Pejuang Honorer Nakes Indonesia, dan itu luar biasa. Perkembangan, langkah, dan juga progresnya itu keren banget gitu. Jadi mereka berjuang itu dengan detik mungkin ya gitu. Jadi luar biasa, ini nggak ada titiknya. Mereka terus berjuang sampai betul-betul mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Mbak Titi memang ketika diinformasikan kan di beberapa rapat panja sebelumnya juga memang dari Asosiasi Puskesmas Indonesia misalnya itu memang 60-70% petugas atau pegawai kesehatan, tenaga kesehatan bahkan non kesehatan di puskesmas itu sampai 60-70% dibandingkan dengan yang ASN-nya atau yang PNS-nya. Ini menjadi permasalahan berikutnya ya, di mana memang beban kerja dan juga kesejahteraan yang didapat tentunya memang tadi sudah sangat terlihat ada perbedaan. Nah, perbedaan ini ada yang memang jomplang sekali, ada juga yang mungkin tidak terlalu jomplang. Namun kita bicara di sini betul bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi adalah soal
status ya, status kedudukan mereka sebagai tenaga kesehatan dan non kesehatan di puskesmas, bagaimana nasib kami nantinya. Setelah nanti kalau misalnya peraturannya adalah tidak ada lagi status selain ASN, yaitu P3K dan PNS. Nah, ini menjadi perjuangan kita bersama, tentunya IAI bersama dengan Hisparkesmas, Hisparsi ya, dan juga tadi teman-teman kita akan saling kolaborasi. Mbak Maria, kita juga sudah buka pembicaraan, nanti insya Allah Mbak Titi, kami dari Hisparkesmas akan bersedia untuk membantu bagaimana yang bisa kita bantu untuk misalnya collecting data ya bagi tenaga kesehatan di puskesmas dengan saluran yang kami punya, dengan sumber daya yang kami punya. Jadi itu kami sih secara prinsip tidak keberatan dan kita akan saling mendukung, mensupport. Kemudian juga alhamdulillah nih Mbak Maria, Mbak Titi dari IAI sendiri, saya sudah berkoordinasi dan juga kami tidak henti-hentinya berkomunikasi untuk progress report dari hasil RDP dengan DPR adalah saat ini sedang dikembangkan dari aplikasi Siap untuk pendataan apoteker honorer, baik mereka yang honorer di puskesmas maupun di rumah sakit gitu ya, dan juga tenaga sukarelawan atau sukuan. Jadi mereka bisa mengupdate ke aplikasi Siap ya, tidak ada bayar apapun, silahkan update datanya, masukkan ke sana dengan harapan nanti dari Siap kita bisa tarik data juga untuk apoteker Indonesia, dan itu adalah yang nanti akan kami bawa sebagai PR yang kemarin dari Komisi 9, yaitu data update terkait dengan nakes apoteker di Indonesia, baik yang honorer maupun yang sukarelawan. Nah, ini sedang kami siapkan juga, dan tentunya ini adalah secercah asa buat apoteker dan juga nakes lain di puskesmas. Dengan adanya perjuangan Mbak Titi dengan forumnya, ini saya sih speechless ya melihat teman-teman betapa perjuangannya ini sangat sungguh-sungguh, ikhtiarnya itu sangat optimal sekali gitu ya. Apapun dihadapi gitu ya, jatuh bangunnya gitu ya, itu luar biasa. Kami juga berkaca dan belajar dari Mbak Titi dan kawan-kawan betapa sebuah perjuangan itu perlu kesungguhan. Tanpa kesungguhan itu kita tidak akan tahu sejauh mana kita bisa melangkah, dan kita juga tidak akan tahu langkah mana yang akan membawa berkah. Dan ini yang kita akan sama-sama jalani, proses bersama-sama, saling kolaborasi ya, saling berdampingan, saling mensupport satu sama lain, karena kita tidak tahu dari jalur mana pertolongan itu gitu ya, atau tadi asa itu akan kemudian memuncak menjadi sebuah harapan bersama. Bukan hanya apoteker, tetapi juga tenaga kesehatan lainnya, bahkan ke depannya adalah tenaga non kesehatan pun bisa kemudian terangkul gitu ya untuk perbaikan status di pekerjaannya. Nah, itu mungkin Mbak Maria dari saya. Mudah-mudahan saya dengan ini sudah terbayangnya ya Allah gitu. Nanti kita akan coba membuat sebuah lanjutan. Kali ini masih preambul nih ya. Hari ini, malam ini podcast kita preambul, ini masih brainstorming ini loh misteri guest-nya, dan nanti kita akan ini ya Mbak Maria lanjutkan, tidak terlalu lama jeda waktunya, kita akan lanjutkan dengan sebuah webinar yang tentunya akan mengundang dari berbagai macam instansi dan juga pihak terkait ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan suntikan semangat Teh Titi dan teman-teman di sana ya, baik di Cirebon maupun di luar Cirebon yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ini juga menjadi booster juga ya untuk teman-teman berjuang. Baik Mbak Maria, mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Indri atas ininya sharingnya. Cuman mungkin ada yang ingin aku tanya ini Mbak Indri, rada kepo sih sebenarnya. Biasa ya Mbak, kita ibu-ibu kepo gitu. Mbak Indri, gimana ceritanya sih kok tiba-tiba PPIAI kok dapat undangan nih audiensi di DPR? Ini gimana ceritanya sih Mbak? Terus tiba-tiba bisa ketemu aja sama Teh Titi gitu. Boleh sharing dong Mbak? Itu dia Mbak Maria, jadi memang luar biasa ini qadarullah sebetulnya ya. Kalau semua OP memang kita pertama itu memang dari Komisi 9 memang sedang membuat sebuah panja gitu ya, panja atau kelompok kerja untuk permasalahan ini, dikarenakan memang banyak aspirasi dari bawah yang mempertanyakan dan meminta bantuan kepada Komisi 9 untuk dibuat panja. Nah, kemudian panja ini kan akan menyebar undangan kepada pihak-pihak yang bisa memberikan banyak masukan dan data. Dan yang panja pertama ya, itu dari asosiasi-asosiasi bahkan forum-forum yang membawahi honorer ya, tenaga kesehatan honorer maupun non kesehatan Indonesia. Dan yang step kedua adalah kemarin kita panja untuk organisasi profesi. Teh Titi ini gitu ya,
di undangan mah tidak ada gitu Teh Mbak Iya, iya, Maria. benar. Jadi kita tuh ada ID, kemudian kan Benar. ada PPRI, ada IBI, ada IAI, yakni sama forum ini yang PLKB ya, se-Indonesia untuk penyuluh KB. Jadi tiba-tiba kemudian di akhir itu ada kuntur-kuntur gitu beberapa orang, dan itu juga agak telat ya Teh Titi ya. Apa gitu ya? Itu dari mana gitu ya? Dan ternyata memang Mbak Maria bukan hanya Teh Titi ini gitu yang datang ketika memang di undangan kami tidak melihat memang di situ tertera. Ada juga dari forum tenaga kesehatan ini yang dari daerah terpencil dan sangat terpencil. Mereka membuat forum juga. Jadi untuk mereka yang mendapatkan penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan, baik yang PTT gitu ya maupun dari Tenaga Nusantara Sehat yang memang mengabdikan diri di daerah terpencil dan sangat terpencil, itu mereka juga sharing di forum tersebut, dan itu juga jujur ya jadi misteri guest kami saat di sana tuh, oh ada ya gitu, oh ada ya gitu, dan itu luar biasa. Pengalaman saya mengikuti RDP di DPR itu apa ya, sebuah pengalaman yang tadinya mungkin saya hanya menemani Pak Hilwan sebetulnya ya sama Pak Mas Subhan waktu itu, ternyata malah diberikan kesempatan untuk bicara melanjutkan paparan dari Pak Hilwan, dan ini luar biasa. Itu sampai saya baca doa beberapa kali gitu ya, takut banget gitu, takut salah ngomong gitu ya, takut aduh ini kan forumnya forum biasa ya Teh ya gitu. Luar biasa ya Teh, apalagi kalau ketua pimpinan sidangnya itu sudah mencolek. Saya kasih cerita nih, si Teh Titi ini dicolek bahkan sama ketua pimpinan sidangnya Pak Ansori waktu itu. Di akhir-akhir beliau sudah paparan, udah keren banget, terus dicoleknya begini, Mbak, ini kok data yang terakhir tidak ada di sini. Di sini tidak ada ya Teh ya. Untuk inisiatif nambahin di PPT-nya, kami kan harus nge-print gitu ya, membuat print out dan menyerahkan. Itu sampai Teh Titinya bilang, ya Pak, itu tambahan, nanti ya disusun. Itu lucu Mbak. Jadi maksudnya tuh itu selain tambahan pas baru datang. Iya, itu tambahan pas baru datang beliau. Terus kita lihat Mbak Titi yang tadi berapi-api, terus dengan malu-malunya bilang ke Pak Ansor itu, iya Pak, itu tambahan nanti ya Pak, ya saya kasih lagi. Nah itu lucu gitu Mbak, itu kayak hiburan bagi saya tuh yang tadinya tegang gitu ya, tiba-tiba si Pak Ketuanya itu kadang gitu Mbak, jadi bertanya kalau kita paparan kemudian tidak ada di print out, dia akan nanya kok di sini tidak ada, atau kalau data kita update dan data yang sudah di print out berbeda ditanya juga. Jadi saya juga apresiasi ya kepada Komisi 9 dengan para timnya itu teliti banget Mbak, berarti itu dibaca gitu. Mereka baca loh, per lembar-lembar yang kami buat itu dibaca satu persatu. Data mana yang kok nggak sinkron gitu ya, data mana juga yang kalau dari kami PPIA itu mana list data yang ininya gitu. Jadi raw data yang aslinya itu dia pengen sampai 30 provinsinya tuh ada. Nah, itulah suka dukanya Mbak. Jadi memang jujur Mbak Titi dan teman-teman di Forum Pejuang Honorer Nakes Indonesia, kemudian ada dari teman-teman forum yang tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil, itu tuh yang kemarin adalah misteri guest. 2 misteri guest yang luar biasa gitu, membuat kami jadi alhamdulillah ya gitu. Ini adalah sebuah mereka diundang dan memperkuat brandingnya gitu, memperkuat aspirasi yang kemudian juga beberapa anggota ini ya Teh ya, Komisi 9 itu ya, itu juga pada akhirnya sangat optimis bahwa teman-teman ini bisa melalui tahap demi tahap. Dan beliau bilang gitu ya Teh, bilangnya gini, ini waktunya nggak banyak gitu, ini tuh waktunya nggak banyak, jadi teman-teman silakan berproses karena waktu kita nggak banyak. Nah itulah yang mungkin juga pasti Teh Titi dan teman-teman, Mbak Maria, kita juga dan teman-teman itu karena ingat pesan itu, jadi ayo kita bergerak gitu ya, ayo kita bergerak sama-sama secepat mungkin yang kita bisa. Mungkin dari Teh Titi silahkan, ada pengalaman yang menariknya apa Teh dari Cirebon naik kereta naik gokar muter-muter sampai nyasar. Mangga Teh diceritain suka dukanya gitu sampai ke Jakarta. Cerita lucunya Teh, pengalaman pertama karena Mbak Indri ketika Mbak Indri sharing itu ya, sharing undangan yang untuk PPIAI kan Mbak Indri sharing tuh Teh Titi, oh kita dapat undangan nih gitu untuk rapat dengar pendapat. Nah, kita kan baca tuh, kok saya nggak menemukan forum ini ya, makanya ketika Mbak Indri cerita saya bengong, perasaan di list itu nggak ada deh, perasaan itu OP yang datang gitu. Oh
Mbak Indri tiba-tiba ngomong ini siapa dia gitu, jadi nanya-nanya gitu. Maka Teh, coba ceritain behind the scene-nya akhirnya sampai ke gedung DPR gitu. Mangga Teh, silakan. Sejarah pertama bisa masuk gedung DPR itu diundang, saya tuh diundang secara resmi tuh lewat WA dan telepon sama panitianya. Kebetulan Bu Hajah Neti yang mengajukan forum ini harus hadir di rapat panja. Subhanallah, mendadak sekali itu hari Sabtu, Mbak Indri, saya ditelepon sama Pak Rojali, panitia Komisi 9 harus hadir. Apa Mbak? Saya deg-degan juga, apa ini yang harus saya paparkan? Segorang pedes. Alhamdulillah saya di situ juga deg-degan, ini gimana saya bisa enggak. Ya perjalanan waktu ke Kemenkes kan naik kereta tuh ke Jakarta. Kalau naik kereta udah langsung ke tempat. Nah, kemarin ke DPR itu saya bawa mobil sendiri. Ternyata supirnya nyasar-nyasar, Mbak, muter-muter gedung DPR sampai 5 kali. Saya udah ditelepon terus sama Pak Rojali dan Ibu Neti juga. Mbak udah nyampe mana? Aduh, ini udah deg-degan saya. Alhamdulillah nyampe gedung tuh jam 9, pas duduk di kursi di dalam gedung di meja rapat, saya baru duduk pisan saya dipanggil. Alhamdulillah. Ceritanya sangat, aduh saya sebut takut. Itulah Mbak Maria, betul. Jadi dia datang terus langsung dipersilahkan gitu. Dan udah ditunggu-tunggu ya Mbak Indri ya, udah nanti gitu untuk sharingnya gitu. Mungkin luar biasa ya Mbak ya. Luar biasa sih. Kita selalu berpendapat ya Mbak Indri ya, tidak ada suatu kejadian yang memang tidak diatur gitu oleh Allah Ta'ala. Jadi mungkin ini Teh Titi memang ini apa ya, mungkin memang dipertemukan akhirnya kita ya Mbak Indri ya sama Teh Titi gitu untuk bisa minimal support deh yang kami bisa bantu Teh Titi untuk teman-teman gitu, karena ini hal yang paling kecil yang bisa kami lakukan. Makanya kita sudah berbicara kemarin dengan Mbak Indri kayaknya nih harus diangkat lagi lebih tinggi gitu teman-teman dan perjuangannya teman-teman ini agar nanti mampu dikenal dan siapa tahu bisa menjadi gerakan nasional gitu. Karena tentunya kita juga di Puskesmas ya Mbak Indri ya sangat terbantu oleh adanya teman-teman honorer ini jujur. Jadi kalau kami sih juga sangat mendoakan dan berharap gitu agar nanti teman-teman bisa juga diangkat menjadi bagian dari pegawai resmi atau pegawai negeri pemerintah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini ya Mbak Indri ya bisa membuka atau membantu memperkenalkan dulu perjuangannya Teh Titi dan bersama forum ini ke masyarakat terutama apoteker, karena juga apoteker menjadi bagian dari perjuangannya Teh Titi bersama teman-teman apoteker Puskesmas terutama. Mungkin kalau dari saya itu sih ada pesan nggak yang pengen disampaikan Teh Titi? Teh Titi dulu deh, baru nanti Mbak Indri. Silakan. Yang banyak juga nggak apa-apa. Silakan. Ya pesan, Masya Allah ya, saya dipercaya sama teman-teman untuk bisa membantu teman-teman nakes yang ada, maksud tenaga honorer nakes yang ada di Puskesmas Kabupaten Cirebon. Saya membawa seluruh nakes Indonesia sekarang gitu. Saya dipercaya dan dimandatkan oleh beliau yang ada di sana dan sangat mendukung saya di belakang layar saya. Saya ini dari pejuang honorer nakes Indonesia yang sedang berjuang untuk honorer nakes seluruh Indonesia, memohon bantuannya kepada teman-teman ibu bapak yang ada di seluruh Indonesia agar menyambungkan tujuan saya untuk membantu tenaga honorer nakes se-Indonesia ini untuk bisa bergabung dengan saya dan mau untuk memperjuangkan hak-hak kita dan terutama status kita. Banyak sekali sih yang udah saya jelaskan kepada teman-teman yang melalui konsolidasi beberapa daerah, teman-teman yang ada di daerah untuk bergabung dengan
kami pejuang honorer nakes Indonesia, walaupun kita ini berbeda lambang, misalkan banyak sekali sih pejuang-pejuang tenaga honorer nakes di Indonesia ternyata Mbak sekarang bermunculan. Sangat sangat banyak ternyata. Tapi melalui acara ini saya meminta kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, bendera kita memang beda, tapi tujuan kita sama. Itu apa yang menjadi kendala kita? Ayo berjuang bersama-sama untuk kesejahteraan kita dan status kita sebagai honorer. Kita ini diperbantukan di pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat, terutama di daerah sendiri, alhamdulillah kami sudah berhasil memperjuangkan honorer nakes yang ada di Kabupaten Cirebon, telah mendapatkan dukungan dari Bapak Bupati Kabupaten Cirebon yang sangat empati dan sangat mendukung. Beliau memberikan apresiasinya dan dengan akan memberikan membantu pergerakan kami itu dan menjadi Bapak kami memberikan suatu reward buat tenaga honorer di Kabupaten Cirebon. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, Bapak Imron Rosadi yang sudah mendukung pergerakan kami, dan juga Kepala Dinas Kabupaten Cirebon, Ibu Haja Dr. Neneng, sudah mendukung pergerakan kami, dan SKPD yang ada di Kabupaten Cirebon sudah mendukung. Alhamdulillah reward untuk honor di Kabupaten Cirebon akan segera turun dan sedang dibuat regulasinya, dan saya memohon untuk SKPD yang ada di Kabupaten Cirebon membantu segera terlaksana turunnya Perbup atau regulasi untuk anggaran yang diberikan sebagai reward untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Cirebon. Dan sekarang saya sudah ke pusat ke Kemenkes. Kemarin saya tanggal 19 Mei saya ke sana, itu alhamdulillah bertemu dengan Kepala Biro Kepegawaian Bapak Sundoyo, terima kasih, dan Bapak Sekjen Kemenkes, kebetulan beliau Pak Surgianto itu dari Cirebon juga. Alhamdulillah saya sebagai anak datang kepada Bapak di sana disambut dengan baik, Mbak. Alhamdulillah kami paparkan itu data dan kami akhirnya curhat. Di sana curhat kepada Bapak sendiri gitu, bahwa kami honorer nakes, saya bawa dokter, bidan, perawat, saya terutama apoteker, Pak, kata saya ini diperbantukan, dipinta oleh Dinas Kesehatan untuk pertama itu untuk program akreditasi kan. Pertama yang ada di Indonesia, di Kabupaten Cirebon itu saya diminta dan ditugaskan untuk akreditasi karena dibutuhkan apoteker gitu. Itu mulai di Puskesmas 2015 saya membantu akreditasi dari utama menjadi paripurna. Yang kedua tuh sampai paripurna. Saya kira setelah paripurna honorer yang sudah membantu pagi sampai malam itu ada reward gitu dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Ternyata sampai sekarang tidak ada. Sampai munculnya pandemi pun tidak ada reward gitu. Malah gaji kita di bawah UMR jauh sekali buat saya gitu, buat kami ini. Dan semoga semua daerah yang ada di seluruh Indonesia pun melakukan pergerakan dalam memperjuangkan kesejahteraan para honorer nakes di Indonesia menjadi ASN. Itu keinginan kami. Salam sehat, salam sejahtera. Makasih banyak Teh Titi, sudah panjang dan lebar ya pokoknya, itulah tujuan dibentuknya forum ini. Teh, satu lagi deh pengen tanya, ada media resminya nggak buat diakses gitu, mungkin Instagram atau fanpage atau YouTube-nya yang sehingga ini bisa menjadi wadah pemersatu sih, atau ada grupnya kayak atau apa gitu untuk para teman-teman honorer nakes yang di luar Cirebon, ada nggak yang bisa diakses gitu? Untuk yang diakses kami sudah membuka Instagram, Twitter juga ada. Boleh disebutkan Teh namanya?
Ini saya kurang apa sebentar. Kalian aja dipromot Teh, Ini jadi biar nanti Twitter kami PHNIC. Iya. PHNIC Twitternya. PHNIC 4. PHNIC 4 nih teman-teman, silahkan nanti ya di Twitter itu. ya. Itu Twitter, Iya. kalau Instagramnya Teh? Instagramnya PHNI_Cirebon. PHNI_Cirebon. PHNI_Cirebon ya Teh ya. Iya, Bangga betul. teman-teman di luar sana yang juga sama satu perjuangan untuk apoteker, untuk tenaga kesehatan kontrak di puskesmas, silahkan di follow nih yang dari Instagramnya silahkan, yang dari Twitternya silahkan, sehingga nanti makin bisa ini. Biasanya kalau di Instagram atau di Twitter ini suka banyak yang curhat tuh Teh. Nah, Iya. bisa diajak bareng nih untuk kita ngumpul, untuk Iya. kita bikin forum, siapa tahu nanti bisa menjadi gerakan nasional. Kami sih berharap sekali ini bisa menjadi gerakan nasional. Iya. Kira-kira ada yang mau disampaikan terakhir kali nih Mbak Indri buat penyemangat teman-teman honorer di puskesmas? Silahkan, mangga Mbak. Untuk Ya, terima kasih, Mbak teman-teman Maria. yang ada di seluruh Indonesia, mari bergabung bersama kami Pejuang Honorer Nakes Indonesia. Ini kami sudah mempunyai IG-nya PHNI Cirebon dan FB-nya juga ada PHNI Indonesia, dan Twitter yang sudah kami jelaskan tadi ada PHNIC 4. Itu yang bisa memudahkan akses kami, dan saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia yang memangku pejabatan yang ada di Indonesia membantu honorer tenaga kesehatan yang ada di puskesmas atau rumah sakit untuk bergabung dengan kami, dan saya ditunggu waktu 2 bulan ini untuk mendapatkan data minimal 200.000 se-Indonesia ini. Dan saya memohon mari bangkit bersama dengan adanya Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Pancasila ini. Tahun ini adalah tahun emas untuk tenaga kesehatan honorer yang harus diperjuangkan. Ya, kita jangan hanya berdiam dan pasrah dengan keadaan, jangan takut. Kita memperjuangkan hak kita. Itu. Insya Allah apa yang sudah kami alami di daerah sendiri dengan berbagai macam kendala, alhamdulillah akhirnya tercapai. Dan di pusat pun beberapa langkah sudah kami jalani. Selanjutnya kami meminta data aja dari teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Iya, makasih banyak Teh informasinya sama ininya ya, sharingnya. Mbak Indri mungkin ada yang disampaikan terakhir sebagai closing statement-nya dari Teh Titi sudah. Silakan Mbak Indri, mangga closing statement-nya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Maria, terima kasih Mbak Titi, sudah sangat lengkap. Sebetulnya saya mungkin hanya menambahkan sedikit saja. Insya Allah kami dari Sparkesmas seluruh Indonesia ya, yang kami sudah ada di 26 provinsi, termasuk provinsinya Teh Titi ya di Jawa Barat. Itu nanti perjuangan bisa dikawal juga dengan Ketua Hisparkesmas PD Jabar ya, dengan Bu Iis. Beliau juga sudah sangat aktif untuk memberikan masukan dan juga memperkenalkan bagaimana kondisi di sana, dan luar biasanya kita sudah ada Mbak Titi dengan forum yang semakin kuat untuk mengajak seluruh nakes honorer apapun itu profesinya. Jadi nanti kami akan membantu ya dengan segala kemampuan kami untuk perjuangan ini, gitu, karena kami pun ingin mendukung dan mendorong suatu hal yang membuat pelayanan kesehatan di puskesmas ini semakin meningkat, gitu ya, bukan hanya dari kefarmasiannya saja, tetapi tentu ini dari seluruh pelayanan secara paripurna,
Jadi insya Allah kolaborasi ya, kita akan lakukan sama-sama advokasi, kita akan kawal sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa mendapatkan ridho dan juga bisa mendapatkan kemudahan, sehingga insya Allah dengan izin Allah nanti 2023 kita bisa melihat senyuman lebar dari teman-teman semua ya. Itu sudah kita bayangkan Mbak Titi, dan kita juga ya Mbak Maria, ketika melihat kebahagiaan teman-teman honorer, justru kami pun merasakan kebahagiaan yang sama, karena nanti kita akan melayani dengan sama ya, kewajiban dan haknya pun juga sama, dan ini membuat kolaborasi aktif dari seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, di mana tidak ada lagi perbedaan dan juga gap yang membuat kita tidak menjadi satu asa ya. Mudah-mudahan itu Mbak Maria. Terima kasih banyak Mbak Indri. Tetap semangat gitu, jangan pernah menyerah. Jangan mundur, insya Allah, maju terus. Iya, terima kasih banyak Mbak Indri atas closing statement-nya. Terima kasih banyak Teh Titi atas sharing-nya juga. Mungkin malam ini kami tidak akan panjang dan lebar, karena itu kami kekep dulu, kami simpan dulu untuk di next pertemuan. Silakan nanti ya Teh Titi, kita akan kasih panggung yang lebar dan luas gitu untuk sementara, karena kita juga ada kendala sinyal, makanya kami memutuskan untuk tidak terlalu melebar gitu. Jadi dikekep aja dulu Teh PPT-nya, nanti dikenalin nih ke khalayak ramai PPT yang sudah dipersiapkan. Silahkan nanti bergabung di acara. Maria boleh nambahkan? Mangga, silakan. 2 poin aja. Mangga Teh. Maria, ini gerakan pejuang honorer nakes Indonesia ini kami sudah berdasarkan data. Dan yang paling baik dan sangat didukung pemerintah pusat itu gerakan pejuang honorer nakes Indonesia ini sudah legal. Kami sudah mempunyai akte notaris dari Kemenkumham. Iya, dan sangat didukung sekali sama pemerintah pusat. Maka teman-teman nggak usah ragu. Iya, benar. Berarti ini sudah resmi ya, menjadi suatu forum yang memang sudah berdasarkan ada SK-nya, ada dasar hukumnya. Makanya tadi aku sampaikan tadi sebelumnya bahwa teman-teman yang di luar sana silahkan untuk join ya, gabung terutama di sosmednya dari teman-teman tadi yang sudah disampaikan ya Teh Titi ya. Jadi jangan ragu dan jangan khawatir, jangan bergerak sendiri. Kalau saran kami paling bagus adalah kita bergerak bersama sehingga menjadi kekuatan yang besar. Ini mungkin bisa menjadi menjadi penyemangat juga untuk teman-teman apoteker puskesmas honorer di luar sana yang ini ada Teh Titi nih, satu tim khusus yang sudah legal, yang bisa membantu perjuangan teman-teman tidak hanya di Cirebon, tidak hanya di Jawa Barat, tapi bisa ke seluruh Indonesia. Mungkin itu aja Teh Titi, sharing kita berbagi informasi dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih banyak Teh Titi, terima kasih banyak Mbak Indri, terima kasih banyak teman-teman juga yang ada di ruangan Zoom malam hari ini. Kami akan tetap terus mendukung dari berbagai cara, melalui doa dan juga melalui usaha. Semoga perjuangan teman-teman ini akan mendapatkan hasil yang maksimal seperti judul kita, setitik asa untuk para petugas kesehatan honorer, terutama apoteker puskesmas honorer di luar sana. Mungkin itu aja dulu malam hari ini ya Mbak Indri, Teh Titi, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bertemu kembali dengan acara kami selanjutnya.